Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Siti Aisyah, yaitu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak berdoa. Semoga dalam berdoa anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa ya. Marilah anak-anak berdoa dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Pertemuan hari ini yaitu pertemuan semester genap yang kelima ya. Di sini Ibu tidak akan memberi materi banyak, tidak memberi materi yang banyak-banyak, tetapi di sini mengulas kembali ya materi, yaitu yang pertama yaitu masalah puisi rakyat, yang kedua adalah tentang teks fabel ya. Puisi rakyat yang kemarin-kemarin sudah Ibu sampaikan ya, ada pengertian daripada puisi rakyat ya. Terus membaca puisi rakyat, mendaftar kata berirama pada gurindam, syair, dan pantun ya. Di situ ada kata berirama pada pantun, terus kata berirama pada gurindam, kata berirama pada syair, menemukan kata berirama sama secara utuh ya, menemukan kata berirama akhir sebagian ya, membandingkan pantun, syair, dan gurindam ya. Pengertian daripada syair, pantun, dan gurindam, dan ada aspek pantun, syair, gurindam. Di situ ada tujuan, struktur, isi, ciri teks, dan jenisnya ya. Kalian anak-anak pelajari semuanya ya, karena di sini untuk akhir ulangan PTS, ulangan MIT yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 6 sampai 14 Maret ya. Yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat ya. Kalian pelajari juga menyimpulkan isi puisi rakyat. Selanjutnya menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat ya. Di situ menelaah beragam pola pengembangan pantun ya. Ada menelaah struktur pantun, menelaah struktur dan bahasa gurindam. Terus lagi menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis, kalian pelajari juga ya. Terus yang keduanya bab 2 yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan teks fabel. Ciri-ciri fabel kalian pelajari ya. Ciri-ciri fabel yang dulu sudah saya sampaikan juga ya. Di LKS sudah ada pada halaman 15. Terus bawahnya lagi mengidentifikasi fabel ya. Kalian pelajari. Ciri-ciri fabel yang dulu sudah saya sampaikan ya, itu ada A sampai dengan I ya. Ciri-ciri fabel: 1, fabel mengandung pesan-pesan moral yang baik ya. Moral di sini adalah tingkah laku atau bisa dikatakan akhlak. B, sebuah cerita yang mempunyai tokoh berupa hewan ya. Tokohnya berupa hewan. Hewan kan bisa dikatakan hewan atau binatang ya. Binatang itu kan bermacam-macam ya, ada kancil, ada buaya, ada serigala, ada ayam, ada kambing ya, dan lain sebagainya. Yang C yaitu cerita fabel bersifat naratif. Naratif di sini adalah menceritakan berdasarkan urutan waktu dan tempat
ya, waktu dan tempat. Selanjutnya yaitu cerita fabel menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, sudut pandang itu ada 3, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Ya, di sini yang digunakan adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, dalam menggunakan sudut pandang orang ketiga di sini adalah menggunakan kata ganti dia, ia, mereka. Ya, kalau menggunakan sudut pandang orang ketiga perlu anak-anak ingat-ingat, yaitu diantaranya adalah ada kata ganti dia, ia, mereka. Selanjutnya yaitu cerita fabel biasanya lebih banyak menggunakan alur maju, ya. Alur maju. Alur itu kan ada 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ya. Selanjutnya, fabel biasanya bertema sosial dan mengandung nilai-nilai kehidupan. Ya. G yaitu tokoh yang berupa hewan seolah-olah dapat berperan dan berkarakter seperti manusia. H, konflik yang terjadi dalam cerita fabel merupakan konflik yang seperti dialami oleh manusia. Bahasa yang digunakan adalah bahasa informal atau bahasa yang digunakan atau sehari-hari dalam yang mudah dipahami, bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, ya. Terus setelah itu kalian pelajari lagi mengidentifikasi jenis fabel, ya. Itu kalian pelajari. Terus selanjutnya yaitu menelaah struktur dan bahasa pada fabel. Yang diantaranya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode, ya. Itu kalian pelajari. Terus selanjutnya yaitu menelaah variasi pengungkapkan struktur fabel, kalian pelajari. Mencermati penggunaan kata atau kalimat pada fabel, ya. Kalian pelajari juga, ya. Jadi untuk ulangan mid semester atau bisa dikatakan ulangan PTS yang akan kalian pelajari, ya. PTS kalian pelajari yaitu bab 1 dan bab 2, yaitu puisi rakyat dan teks fabel, ya. Teks fabel. Apa itu? Puisi, ya, puisi rakyat. Puisi rakyat adalah bentuk karya sastra. Saya ulang lagi, ya, pada puisi rakyat ini. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya dengan makna, ya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya dengan makna, ya. Terus pantun juga kalian pelajari, ya. Pantun adalah salah satu bentuk karya sastra Melayu lama yang berbentuk puisi, ya. Ciri-ciri pantun, ya. 1, tiap bait terdiri atas 4 baris, ya. 2, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3, bersajak atau berirama silang A, B, A, B. Keempat yaitu baris pertama dan kedua merupakan sampiran, ya. Selanjutnya baris ketiga dan keempat merupakan isi, ya. Kalian pelajari juga ini, ya.
Terus syair ya. Ciri-ciri syair ya, setiap bait terdiri atas 4 baris ya. 2, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Syair tidak memiliki sampiran, semua barisnya merupakan isi ya. Selanjutnya yaitu 4 rima akhir berpola a yang a-nya 4 kali ya. Selanjutnya yaitu biasanya menggunakan bahasa kiasan. Gurindam ya, ciri-ciri gurindam. Tiap bait terdiri atas 2 baris ya. B yaitu jumlah suku kata, tiap baris berisi ya, saya ulang lagi, jumlah suku kata tiap-tiap baris tidak tetap ya, saya ulang lagi, tidak tetap ya. C beri saja sama atau AA. D baris ke-1 dan baris kedua mempunyai hubungan sebab dan akibat. E kedua baris gurindam merupakan sebuah kalimat majmuk yang terdiri atas anak kalimat dan induk kalimat. F isinya menyatakan suatu kebenaran atau sindiran untuk memberikan nasihat ya. Kalian pelajari itu ya, materi apa itu puisi, syair, gurindam. Struktur kebahasaan pada puisi rakyat ya, strukturnya diantaranya ada struktur pantun, struktur syair, struktur gurindam ya. Terus kebahasaan puisi rakyat, kebahasaan pada syair ya, kalian pelajari semuanya ya. Terus tadi ditambah dengan apa itu teks fabel ya, bab 2 kalian pelajari. Materi saya cukupkan sekian ya, nanti ada tugas dari saya yang perlu anak-anak kerjakan di rumah ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.